Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sri Rahayu. Saya berasal dari Semelu. Prodi yang saya ambil di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh ini adalah budidaya ikan atau BDIB. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul budidaya tripang. Kenapa saya mengambil judulnya tentang budidaya tripang? Karena menurut saya tripang itu banyak sekali manfaatnya. Dan jika dibudidaya, kita akan memperoleh banyak keuntungan. Nah, sekarang kita lanjut saja ke rumusan masalahnya. Yang di sini saya membuat yang pertama rumusan masalahnya tentang bagaimana metode pembudidayaan tripang. Yang kedua, bagaimana teknik pemijahan tripang pasir dengan manipulasi lingkungannya. Yang ketiga, apa saja manfaat tripang bagi kesehatan. Nah, kita lanjut sekarang. Metode budidaya tripang. Dalam melakukan metode budidaya tripang, selayaknya melakukan pembudidayaan pada organisme air lainnya, yang berarti membutuhkan berbagai macam persiapan dan tahapan, yaitu diantaranya yang pertama, kita harus melakukan pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu maksudnya itu pemilihan lokasi yang terlindung dari arus yang kencang, gelombangnya jangan terlalu bergelombang, dan terakhir angin yang tidak besar. Lokasi yang memenuhi syaratnya adalah seperti perairan teluk atau perairan terbuka yang terlindung dari adanya karang. Tingkat kedalaman airnya atau syarat kedalaman airnya adalah tidak kering pada saat air laut itu surut atau rendah. Namun pada saat pasang tertinggi tidak melebihi 2 meter. Dasar perairannya itu tidak terlalu keras, banyak ditumbuhi oleh ilalang atau lamun, dan juga tidak terlalu curam. Kualitas perairannya tuh tidak terlalu keruh, atau tingkat kecerahan antara 50 sampai 150 cm. Suhu airnya 24 sampai 30 derajat Celcius. Kadar garam atau salinitasnya 28 sampai 32. pH airnya atau tingkat keasaman airnya 6,5 sampai 8,5. Oksigen terlarutnya kita membutuhkan 4 sampai 8 ppm atau part per million, dan mempunyai gerakan air yang cukup baik. Kita harus menyediakan ketersediaan sarana dalam pelaksanaan untuk membudidayakan tripang. Kita harus menyediakan keramba jaring apung misalnya. Di situ kita akan menyediakan keramba jaring apung untuk wadah membudidayakan tripang. Yang pertama, konstruksi sarana budidayanya, dan yang ketiganya pengumpulan benih. Pengumpulan benih tripang banyak ditemukan di pantai yang banyak ditumbuhi ilalang atau lamun. Benih-benih tersebut langsung diambil atau dikumpul pada wadah. Maksudnya tuh benih-benih itu dikumpulkan dalam suatu wadah yang telah disiapkan. Penampungan pada wadah itu diusahakan jangan terlalu padat untuk menghindari kematian. Kalau misalnya di dalam wadah itu benih tripang itu terlalu padat, akan menimbulkan kematian yang banyak. Untuk menghindari kematian, pengumpulan dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari. Padat penebaran untuk pembesaran tripang sebenarnya sangat tergantung pada kesuburan perairan dan ketersediaan pakan.
Untuk benih ukuran 30-40 gram per ekor pada tebar disarankan sebanyak 15-20 ekor. Sedang untuk benih tebar ukuran 40-50 gram per ekor ditebar sebanyak 10-15 ekor. Ciri-ciri benih yang baik itu adalah yang pertama, warna benih itu cerah dan tidak cacat. Bila dipegang tidak cepat lembek. Yang ketiga, lendirnya tidak terlalu banyak. Yang keempat, gerakannya aktif. Yang kelima, tubuh tidak bengkak dan tidak menggelembung. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pemberian pakan. Pemberian pakan untuk teripang adalah berupa plankton atau sisi bahan organik. Pemberian pakan tambahannya juga sekaligus dapat memperbaiki kesuburan perairan, terlebih jika pemeliharaannya dilakukan di tambak. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 0,2 sampai 0,5 kilo per minggu, per 2 minggu. Teknik pemijahan teripang pasir dengan manipulasi lingkungan. Pemijahan alami maksudnya adalah setelah mengalami matang gonat penuh, induk teripang yang dipelihara di bak pemijahannya biasanya akan memijah secara alami tanpa adanya rangsangan. Rangsangannya tuh maksudnya tidak ada rangsangan buatan atau dibantu oleh manusia. Pemijahan akan terjadi pada malam hari antara pukul 22 WIB sampai 23 WIB. Itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Kita juga harus mengendalikan hama penyakit pada teripang. Dan selanjutnya, masa panen. Lama pemeliharaan teripang tergantung pada ukuran panen yang diinginkan atau sesuai dengan keinginan. Ukuran benih yang ditebarkan untuk teripang pasir biasanya dipanen setelah mencapai 200 sampai 250 gram per ekor, atau panjang mencapai 15 sampai 20 cm. Nah, sekarang kita akan membahas kesimpulan dari semuanya. Pada teknik atau metode budidaya teripang pasir adalah harus memilih lokasi yang terlindung dari arus, gelombang, dan angin besar yang besar. Kedalaman maksimalnya 2 meter, kecerahan antara 50 sampai 150 cm. Suhu airnya 24 sampai 30 derajat Celcius. Kadar garamnya 28 sampai 32 ppt. pH-nya atau tingkat keasaman airnya 6,5 sampai 8,5. Oksigen terlarutnya oksigen terlarutnya 4 sampai 8 ppm serta pada tebar ukuran 30 sampai 40 gram per ekor adalah 15 sampai 20 per ekor. Namun pada ukuran 40 sampai 50 gram per ekor ditebar sebanyak 10 sampai 15 ekor. Manfaat teripang bagi kesehatan itu bisa menyembuhkan penyakit ginjal, paru-paru basah, anemia, antiinflamasi, dan pencegahan penuaan dini, dan banyak sekali manfaat-manfaat teripang lainnya yang bisa digunakan untuk kesehatan. Dan dari kesimpulan semuanya, teknik pemijahan teripang pasir dengan manipulasi lingkungan adalah dengan menyesuaikan kondisi bak pemijahan dengan kondisi alam atau habitat asli
pada tripang pasir. Hal ini berupa salinitas atau pH dan suhu. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.